Satu-satunya yang menjadi jarak antara potensi terbaik di dalam hidup kita dan apa yang kita miliki hari ini adalah pertumbuhan diri kita sendiri. Misalnya saja, jika bisnis kita hari ini memiliki potensi penghasilan sebesar 100 juta setiap bulannya, tetapi kita hanya memiliki sekitar 20% dari potensinya, ketika kita ingin mendapatkan 80% sisanya, mungkin kita perlu mengembangkan diri kita, cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah, cara kita mencari solusi, dan cara kita berkomunikasi. Melalui buku ini, John C. Maxwell menggambarkan prinsip-prinsip dasar ketika kita ingin bertumbuh di dalam 15 hukum pertumbuhan yang tidak ternilai. Hukum yang pertama, the law of intentionality, tidak sama seperti rambut dan kuku pada jari kita. Pertumbuhan diri kita tidak terjadi begitu saja. Bisa karena terbiasa tidak membuat Anda menjadi ahli di bidang yang Anda inginkan. Dengan terbiasa bernyanyi di kamar mandi tidak membuat seseorang berubah menjadi seorang penyanyi profesional. Ketika Anda ingin menjadi seorang penyanyi profesional, diperlukan lebih dari sekedar terbiasa. Anda memerlukan latihan, pelatih, dan kemauan yang Anda ambil secara sadar untuk menjadi seorang penyanyi yang profesional. Jadi ketika Anda terbiasa akan suatu hal, ini tidak menjamin Anda telah bertumbuh di dalam hal itu, karena pertumbuhan tidak terjadi begitu saja. Kita perlu merencanakan dan menjalankan apa yang kita harapkan untuk bertumbuh. Hukum yang kedua, the law of awareness. Anda perlu mengenal diri Anda sendiri sebelum Anda dapat bertumbuh. Sebuah langkah awal ketika Anda mengetahui apa yang menjadi kekuatan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda, dan apa yang ingin Anda tingkatkan. Begitu banyak orang di luar sana yang memaksakan pertumbuhan di area yang bukan menjadi kekuatan mereka. Akhirnya 80% dari effort yang ia keluarkan hanya menghasilkan 20% pertumbuhan. Sementara jika ia menaruhnya pada area kekuatannya sendiri, mungkin saja hanya dengan effort 20%, ia dapat menghasilkan 80% pertumbuhan. Inilah alasan kenapa kita perlu mengenal diri kita masing-masing, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita, serta alasan mengapa kita perlu bertumbuh. Ini yang membuat pertumbuhan Anda menjadi maksimal. Hukum yang ketiga, the law of the mirror. Seseorang tidak akan mencapai potensi terbaiknya di dalam kehidupan ketika ia memiliki gambaran diri yang salah. Gambaran diri yang salah membuat seseorang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Tingkat kepercayaan diri yang rendah inilah yang akan menghentikan keinginan Anda untuk bertumbuh. Anda tidak mungkin bertumbuh ketika Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak layak mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Hukum yang keempat, the law of reflection. Kita perlu belajar untuk berhenti sejenak, untuk merefleksikan dan mengevaluasi hal-hal yang telah kita lakukan. Hasil refleksi dan evaluasi ini yang akan membuat pertumbuhan kita menjadi tepat sasaran. Ketika Anda terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk berhenti sejenak, mungkin saja Anda melewatkan momen-momen yang seharusnya dapat membuat Anda bertumbuh. Hukum yang kelima, the law of consistency. Ya, motivasi adalah hal yang membuat Anda berjalan, tetapi hanya disiplin yang membuat Anda dapat tetap maju. Untuk memastikan Anda dapat terus konsisten dengan pertumbuhan diri Anda, temukanlah alasan yang kuat mengapa Anda perlu bertumbuh. Alasan inilah yang akan membantu Anda agar terus bertahan dan tetap konsisten. Anda juga perlu mengatur fokus Anda terhadap langkah-langkah kecil. Kesalahan kebanyakan orang di luar sana adalah memaksakan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Kita tidak dapat mengubah takdir kita, tetapi kita dapat mengubah kebiasaan kita setiap hari. Kebiasaan kitalah yang nantinya akan mengubah takdir kita. Hukum yang keenam, the law of environment. Kecepatan pertumbuhan kita menjadi maksimal ketika kita memiliki orang-orang yang lebih baik dari kita di lingkungan kita saat ini. Jika hari ini kita selalu menjadi yang terbaik di dalam lingkungan kita, mungkin saja pertumbuhan kita akan melambat. Bukan hanya rasa nyaman, tetapi teman berkompetisi yang baik akan menentukan kecepatan kita dalam bertumbuh. Jadi bukan hanya diri kita yang perlu berubah. Lingkungan tempat kita sekarang berada sangat menentukan. Hukum yang ketujuh, the law of design. Untuk memaksimalkan pertumbuhan diri Anda perlu menciptakan strategi pertumbuhan yang tepat bagi diri Anda. Ya, Anda perlu menciptakan strategi tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian untuk pertumbuhan diri Anda. Mungkin saja ketika Anda terlalu sibuk untuk menghabiskan sebuah buku, Anda dapat saja menggantinya dengan audiobook seperti ini.
Ini merupakan salah satu strategi untuk membuat diri kita tetap bertumbuh. Hukum yang ke-8, the law of pain. Ketika seseorang dapat mengatur pengalaman buruk yang terjadi di dalam hidupnya, mungkin saja pengalaman buruk itu membawanya ke dalam pertumbuhan yang luar biasa. Karena sebuah masalah akan membuat seseorang semakin mengenal dirinya sendiri. Ketika masalah terjadi di dalam hidup kita, ada 4 hal yang akan berkembang. Yang pertama, cara kita tetap bersikap positif. Yang kedua, cara kita mengambil pelajaran dari masalah yang ada. Yang ketiga, kreativitas kita dalam menemukan solusi. Yang keempat adalah tanggung jawab kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hukum yang ke-9, the law of ladder. Pertumbuhan karir dan bisnis kita ditentukan dari pertumbuhan karakter kita masing-masing. Misalnya ketika Anda memutuskan untuk mengembangkan integritas dan kejujuran Anda. Integritas dan kejujuran inilah yang nantinya akan membangun reputasi dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Reputasi dan kepercayaan inilah yang akan mengembangkan bisnis dan karir Anda ke depannya. Hukum yang ke-10, law of the rubber band. Ketika kita ingin bertumbuh, kita perlu memastikan diri kita selalu ada di luar zona nyaman kita. Karena di dalam zona pertumbuhan, tidak ada rasa nyaman. Sementara di dalam zona nyaman, tidak ada pertumbuhan. Misalnya ketika Anda terbiasa dengan bekerja sendirian, satu hari Anda perlu bekerja bersama tim. Mungkin saja akan muncul rasa tidak nyaman, karena Anda terbiasa mengerjakan semuanya sendirian. Tetapi percayalah ketika Anda terus memaksa diri Anda untuk tetap bertumbuh, mungkin saja pertumbuhan diri Anda di area ini dapat membawa Anda ke hal-hal yang lebih besar di depan sana. Hukum yang ke-11, the law of trade-off. Anda perlu mengorbankan sesuatu yang Anda sukai untuk dapat tetap bertumbuh. Misalnya ketika Anda menukarkan waktu Anda untuk bersenang-senang dengan memulai bisnis baru Anda, atau menukarkan uang yang biasa Anda gunakan untuk bermain dengan membeli buku-buku yang berguna, atau keamanan dari pekerjaan Anda hari ini dengan sesuatu yang lebih baik di luar sana. Jadi ketika Anda memutuskan untuk bertumbuh, ada hal-hal yang perlu Anda korbankan, karena Anda perlu menukarkan apa yang Anda sukai untuk pertumbuhan diri Anda. Hukum yang ke-12, the law of curiosity. Pertumbuhan akan tetap terjadi ketika Anda terus memiliki rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu ini biasanya muncul ketika kita baru memulai sesuatu yang baru. Ini alasan kenapa kita perlu menjaga rasa penasaran kita. Mereka menyebutnya beginner's mind. Jadi tidak peduli seberapa hebat Anda di luar sana, Anda perlu tetap menjaga rasa ingin tahu Anda dan kemauan Anda untuk belajar sama seperti ketika Anda memulai pertama kalinya. Hukum yang ke-13, the law of modeling. Ketika Anda ingin tetap bertumbuh, Anda memerlukan mentor dan role model yang tepat. Kita perlu bijak dalam memilih mentor atau role model di dalam kehidupan kita. Mentor rohani Anda mungkin saja memiliki nilai yang berbeda dari mentor bisnis Anda. Akan menjadi masalah besar jika peran mereka berdua ditukar. Mentor rohani yang membantu Anda dalam berbisnis, dan mentor bisnis Anda yang membantu Anda di dalam kerohanian. Mungkin saja Anda tidak akan puas dengan hasilnya. Inilah mengapa menemukan mentor yang tepat juga penting. Hukum ke-14, the law of expansion. Ketika diri kita bertumbuh, cara kita berpikir dan bertindak juga akan bertumbuh. Misalnya ketika sebuah masalah terjadi, seseorang yang belum bertumbuh akan cenderung menanyakan apakah saya bisa, sementara orang-orang yang sudah bertumbuh akan mengubah pertanyaannya menjadi bagaimana cara saya menyelesaikan hal ini. Sebuah sudut pandang dan cara pikir yang tentu saja berbeda. Ini akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dihasilkan oleh kedua orang tersebut. Hukum ke-15, the law of contribution. Ketika Anda berhasil bertumbuh, maka Anda dapat membantu orang lain untuk bertumbuh. Ya, karena kita tidak dapat memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita harus memulainya dengan membuat diri kita bertumbuh. Ketika kita berhasil, kita akan menunjukkan bahwa bertumbuh itu adalah hal yang mungkin, dan secara otomatis kita akan menciptakan standar pertumbuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini menjadi poin penutup dari video kita kali ini. Saya sangat merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini.
15 Hukum Pertumbuhan yang Tidak Ternilai. Buku ini akan membantu Anda memaksimalkan pertumbuhan Anda dan strategi yang perlu Anda lakukan untuk membuat pertumbuhan itu menjadi mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya harap video ini bisa menjadi berkat bagi Anda dan bisnis Anda ke depannya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan Anda juga boleh membagikan video ini kepada teman-teman Anda, supaya video ini bisa jadi berkat buat mereka juga. Sampai jumpa di video berikutnya.